Pria itu secara tidak sengaja mengetahui istrinya berselingkuh, dan prestasi kerjanya direbut oleh anak atasannya. Bahkan murid yang ia didik dengan sepenuh hati, memilih untuk mengkhianatinya. Ia pun menjadi bahan tertawaan seluruh perusahaan. Namun di detik berikutnya, sebuah surat mutasi resmi dikeluarkan, dan ia langsung diangkat menjadi direktur utama perusahaan. Semua orang terkejut di tempat. Ternyata pria itu adalah seorang insinyur senior di grup tersebut. Namun ia sama sekali tidak menyangka bahwa atasannya menjalin hubungan dengan istrinya. Dilanda amarah, pria itu tidak bisa menahan diri. Ia merekam video dan melapor dengan identitas asli. Namun yang ia dapatkan bukanlah keadilan, melainkan penindasan bersama dari seluruh departemen. Karena perusahaan sedang mengajukan proyek penting, dan sang atasan adalah sosok kunci. Jika terjadi masalah, seluruh usaha perusahaan akan sia-sia. Demi apa yang disebut kepentingan bersama. Semua orang menyuruhnya menelan hinaan itu. Namun pria itu tidak mau menerima. Proyek ini adalah hasil jerih payahnya selama 3 tahun. Mengapa ia harus mengorbankan harga diri demi 2 orang yang tidak bermoral? Tak lama kemudian proyek itu berhasil diselesaikan, dan acara perayaan pun digelar sesuai rencana. Pria itu dipenuhi kebahagiaan, mengira akhirnya ia bisa naik jabatan menjadi wakil direktur berkat pencapaian ini. Namun sang atasan mengumumkan di depan umum bahwa kontributor terbesar proyek tersebut adalah Jack yang baru bekerja 3 bulan, dan Jack adalah putra ketua direksi. Yang membuat hati pria itu semakin hancur adalah kenyataan bahwa murid yang ia besarkan sendiri, gadis desa yang dulu memohon agar diterima, mendapat bonus 100.000 hanya karena menyajikan teh dan air. Sementara ia sebagai kepala insinyur proyek hanya menerima 1.000 sebagai penghargaan. Itu bukanlah hadiah, melainkan penghinaan terang-terangan. Pria itu langsung memprotes. Namun yang ia dapatkan hanyalah ejekan dingin dari sang atasan, rekan kerja dan mantan muridnya. Ikut mengejek dan mencibirnya. Mereka menyuruhnya menerima kenyataan. Istrinya pun akhirnya membuka topeng sepenuhnya, dan tanpa ragu mengajukan perceraian. Ia menginginkan kenaikan jabatan dan kekuasaan, dan pria itu tidak bisa memberinya semua itu. Ia bahkan merasa perselingkuhannya adalah hal yang wajar, sekadar saling memanfaatkan. Pria itu pun menjadi lelucon terbesar di perusahaan. Saat ia benar-benar putus asa, seorang penyelidik tanpa sengaja menyebut kampung halamannya, dan juga menyebut ketua direksi yang sukses dari sana. Sebuah ingatan lama yang terkubur bertahun-tahun, menyambar pikirannya seperti petir. Bertahun-tahun lalu ia hanyalah seorang buruh kasar. Ayahnya demi menyelamatkan seorang rekan kerja, tewas tragis dalam kecelakaan pabrik. Dan rekan kerja yang diselamatkan itu adalah ketua direksi grup saat ini. Sebelum meninggal, ayahnya menitipkannya kepada sang ketua. Namun sebuah peristiwa memisahkan mereka. Dengan sisa harapan terakhir, pria itu membawa seragam kerja lama peninggalan ayahnya, dan mendatangi rumah mewah ketua direksi. Awalnya ia dihalangi habis-habisan oleh kepala pelayan yang sombong, bahkan dianggap sebagai kerabat miskin yang ingin numpang nama. Hingga akhirnya seragam lama bertuliskan nama ayahnya diserahkan kepada ketua direksi. Saat itu juga ketua direksi menangis terseduh-seduh. Ia telah mencari anak itu selama 20 tahun. Kemudian ketua direksi memeluk pria itu erat-erat, dan mengatakan bahwa mulai sekarang, seluruh grup akan menjadi sandarannya. Sementara itu di ruang rapat, atasan dan istrinya sedang mengumumkan penunjukan jabatan baru, membagi-bagi prestasi milik pria itu, bahkan membahas untuk memindahkannya ke tempat pensiun hanya untuk menjaga gerbang, agar benar-benar menginjaknya sampai habis. Semua orang yakin hidup pria itu sudah tamat. Tepat saat mereka tertawa paling puas, sekretaris ketua direksi tiba-tiba masuk, dan mengumumkan bahwa pria itu adalah direktur utama grup.